Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Suryaningtyas Putri, NIM E2018-2243. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video yang saya tonton, yaitu tentang perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor. Perekonomian terbuka merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas antar negara, di mana perekonomian terbuka ini memiliki 4 sektor. Yang pertama, sektor itu adalah yaitu sektor rumah tangga, di mana sektor rumah tangga ini merupakan sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Dan yang kedua yaitu sektor perusahaan, di mana perusahaan merupakan atau sekumpulan perusahaan ini memiliki produksi barang dan jasa. Dan yang ketiga yaitu sektor pemerintah, di mana pemerintah ini memiliki wewenang khusus atau wewenang politik untuk mengatur rumah tangga atau masyarakat dan perusahaan. Dan yang keempat ini merupakan sektor luar negeri, di mana perekonomian atau luar negeri ini membangun transaksi ekspor dan impor. Sebelum kita membahas tentang ekspor dan impor, kita akan menjabarkan atau memberi arti tentang ekspor dan impor itu. Jadi, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri, sedangkan impor yaitu memasukkan barang dagangan dari luar ke dalam negeri. Konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka ini akan ada pasar keempat, yaitu pasar luar negeri, atau yang biasa disebut dengan pasar barang. Konsekuensi dari perekonomian terbuka ini ada 3. Yang pertama yaitu permintaan agregat di dalam pasar barang, di mana permintaan agregat ini pasti suatu barang itu permintaan itu akan ada permintaan dan juga penawaran. Dan yang kedua yaitu jumlah yang beredar di masyarakat di dalam pasar barang akan meningkat. Dan yang ketiga yaitu harga barang dan jasa akan melemah, di mana ketika barang itu naik, maka harganya akan naik. Atau bisa disebut ketika permintaan itu sedikit, penawarannya banyak, maka otomatis harganya akan turun. Dan sebaliknya, ketika permintaannya itu banyak dan penawarannya itu sedikit, maka otomatis harganya akan naik. Kemudian, manfaat kegiatan ekspor dan juga impor. Manfaat kegiatan ekspor dan juga impor ini ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak didapat di dalam negeri. Jadi, memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negaranya. Yang kedua yaitu memperoleh tenaga kerja modern, dan yang ketiga yaitu memperoleh bahan baku baru. Menurut Sukirno, ekspor adalah manfaat ekspor itu ada 3 juga, yaitu memperluas pasar, yang kedua yaitu menambah devisa negara, dan yang ketiga memperluas lapangan kerja. Faktor penentu ekspor dan juga impor. Di dalam faktor penentu ekspor dan impor ini ada 3. Yang pertama yaitu permintaan barang, yang kedua mutu atau kualitas dari barang itu, yang ketiga barang itu spesial, dan yang keempat adalah teknologi. Perekonomian terbuka dalam Islam. Dalam Islam, perekonomian terbuka ini tidak dilarang dan sudah dahulunya sudah ada. Dan dalam Islam, perekonomian terbuka ini lebih kepada atau bertolak ukur pada jujur, kepercayaan, dan juga ketulusan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.